Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Hipotesis, Hikmah Podcast Isu Strategis, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang santer didengar di telinga kita, yang juga mencuat sebetulnya sudah beberapa tahun terakhir, namun memang beberapa bulan akhir ini kita juga digaduhkan dengan sebuah keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta, yaitu putusan terkait dengan penundaan pemilu. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Hipotesis, kita akan membahas atau kita akan mengulas bagaimana penundaan pemilu dalam kacamata Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat ini kita sedang bersama Pak Dr. Pilerido Alhamdi MA, yang merupakan Ketua dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat pagi waktu take video, Pak. Oke, selamat pagi Mas Aska. Baik Pak Rido, pada kesempatan ini kan kita sudah tahu ya Pak Rido, Indonesia sekarang kan sudah masuk ke dalam tahapan pemilu 2024. Yeah. Namun memang banyak orang yang mungkin bisa kita sebut oknum seperti itu untuk mencoba menunda pelaksanaan pemilu 2024. Kemudian Pak Rido, kemarin sempat ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti itu yang mengabulkan permohonan dari Partai Prima seperti itu. Salah satu permohonannya ialah menunda pemilu, kemudian juga meminta untuk KPU melakukan verifikasi partai politik kembali, terutama bagi Partai Prima dan seterusnya. Kemudian kemarin juga kalau tidak salah Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan press release tadi. Nah, yang ingin mungkin kita gali pada kesempatan kali ini, kira-kira bagaimana sih sebetulnya Pak Rido sikap dari LHKP PP Muhammadiyah ini menyikapi penundaan pemilu, kemudian juga dasarnya apa dan lain sebagainya, yang itu mungkin bisa kita bahas secara mendalam. Monggo Pak Rido. Oke, makasih Mas Aska, kesempatan perdana ini ya dalam hipotesis. Hipotesis apa? Hipotesis. Hipotesis. Hikmah Podcast Isu Strategis. Oke. Isu penundaan pemilu ya, memang pemilu serentak 2024 ini bisa kita sebut cobaannya luar biasa ya. Sebagian teman pegiat pemilu itu seperti tergopoh-gopoh untuk menghadapi, harusnya fokus pada tahapan yang lebih berkualitas gitu kan, tetapi dihadapi oleh tantangan atau gimmick-gimmick lah dari elit yang tidak mau secara gentleman, tetapi terkesan di balik layar tapi memunculkan riak-riak nggak jelas. Nah, artinya pertama, seperti yang tadi Mas Aska sampaikan, bahwa ada putusan PN Jakpus ya terkait dengan penundaan pemilu yang rentang waktunya 2 tahun, berapa bulan, berapa hari itu ya. Nah, pertama seperti yang sudah pernah dirilis, kita menggunakan istilahnya tanggapan ya. Tanggapan karena memang ada putusan, walaupun memang tanggapan kita tidak istilahnya membatalkan hukum itu gitu. Tapi ingin menegaskan keresahan di masyarakat bahwa isu penundaan pemilu ini adalah mainan atau gimmick-gimmick politik. Jadi masyarakat jangan terpengaruh dari gimmick politik dari orang yang menganggap dirinya sok berpengaruh. Jadi pemilu tetap 2024 ya, sesuai dengan tahapan yang berlaku. 14 November untuk 5 kotak suara dan 2 pilkada ya untuk tingkat provinsi kabupaten di bulan Novembernya di tahun yang sama. Nah, artinya bahwa pertama putusan putusan PN Jakpus ini kan cacat hukum. Karena apa? Pertama,
itu bukan wilayah kerja PN, ya kan? Kalau urusan sengketa tahapan itu larinya ke Bawaslu dan juga ke PT UN, administrasi dan segala macam. Kalau pasca setelah pencoblosan, sengketanya lari ke Mahkamah Konstitusi gitu. Memang sebenarnya perlu kita ketahui bahwa gugatan permohonan Partai Prima ini sudah pernah ditolak di PT UN Jakarta. Ini yang masyarakat perlu tahu juga gitu ya. Sudah pernah ditolak, gitu. Tetapi namanya orang kan ya usaha ya, terus mencoba ya bagus juga, kita hargai Prima, nggak patah semangat. Ya dilalah mungkin hakim PN Jakpusnya itu ya mungkin keblinger gitu ya, apa nggak dong kerasukan apa ya, kerasukan ide apa ya, nanti kalau terlalu vulgar saya bisa kena UU ITE kan nanti ya, terlalu ya keblinger itu sehingga dianggap permohonan ini adalah apa ya bahasanya saya lupa, perbuatan melawan hukum, perbuatan PMH ya, dianggap perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU gitu. Nah sehingga kemudian PN melihat, oh ini wilayahnya perdata, mungkin gitu ya, mungkin ya. Tapi ini lemahnya apa namanya peradilan kita, tidak ada koneksi antara ya sesama lembaga peradilan. Harusnya ada histori, kalau sudah pernah ditolak ya harusnya ya gitu atau dikembalikan. Kok yang dilalah itu tadi karena memang apa perbuatan melawan hukum dianggap perdata, ya kebetulan juga logika PN dan PT UN kan berbeda. Kalau PT UN bersifat aktif hakimnya, bukti-bukti dia harus ketemu dengan pihak terkait gitu ya. Misalnya KPU dipanggil, minta bukti-bukti. Nah kalau PN ini pasif. Jadi karena KPU tidak menghadirkan saksi dan tidak memberikan bukti, ya gugatan apa namanya gugatan Partai Prima dikabulkan gitu. Nah statusnya sekarang walaupun memang status itu di putusan itu tidak bisa cacat, hanya istilahnya nggak batal langsung, hanya putusan banding nanti ketika dikabulkan maka apa namanya akan apa istilahnya menggugurkan putusan sebelumnya. Nah LHKP melihat yaitu tadi pertama cacat hukum, kedua mendukung ya, pertama bukan mendukung dulu, mengkritik kepada KPU yang tidak bekerja secara profesional ya. KPU ini apa ya istilahnya di tengah proses tahapan seleksi komisioner dan timselnya gitu ya, tetapi tidak begitu memperhatikan hal-hal yang seperti ini ya. Integritasnya lemah sekali KPU ini kan ya, di tengah kasak kusuk internal mereka ya kan, mendukung intervensi yang super ruwetnya sekarang KPU gitu. Nah kemudian dihadapkan pada persoalan ini ya, kritik juga ada kepada KPU dan segera KPU ajukan banding biar supaya ini perkaranya cepat selesai. Nah itu saya kira apa namanya tanggapan, dan tentu masyarakat jangan terkecoh dengan dianggap ini sudah putusan final gitu ya. Ini kan bisa banding, bisa kasasi MA, dan kemungkinan besar pun kalaupun sampai masuk ke MA akan menolak ini gitu ya. Ini kemungkinan besar ya dari info orang MA dalam MA sendiri. Mungkin itu Mas Aska. Ya Pak Rido, berbicara terkait dengan respon masyarakat Pak Rido, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas Pak Rido yang menyatakan bahwa sebetulnya mayoritas dari masyarakat Indonesia juga menganggap isu penundaan pemilu adalah masalah yang serius seperti itu Pak Rido. Jadi Kompas atau Litbang Kompas itu memperlihatkan kita bahwa masyarakat sebetulnya aware terhadap isu penundaan pemilu. Dan menganggap ini merupakan masalah yang serius dan perlu disikapi secara cepat, secara profesional, secara baik oleh penyelenggara pemilu, baik itu mungkin KPU, kemudian juga Bawaslu atau bahkan DKPP seperti itu. Nah Pak Rido, kira-kira Pak Rido, dari analisis Pak Rido sebagai
ketua LHKP dan juga sebagai pengamat politik seperti itu ya, dan juga akademisi seperti itu. Kira-kira Pak Ridho, apa sih dibalik dari wacana penundaan pemilu ini? Apakah kira-kira ada mungkin manipulasi yang akan terjadi oleh segelintir orang dan seterusnya? Karena masyarakat akan mulai berpikir dibalik dari sebuah konteks seperti itu. Jadi berpikir dari dibalik isu itu ada mungkin ada apa sih ya? Pasti ya ada udang dibalik bakwan kan. Pasti itu ya. Nggak tahu gimana menurut Edward kan gitu ya, sebagai ketua KISP ya. Yang jelas ya begini ya, karena kan arus bawah ini kan pemilu 2024 terlaksana. Elit pun terpecah ya, jadi oknum-oknum yang memegang kekuasaan ini mungkin 10 tahun itu nggak cukup mungkin ya. 10 tahun itu nggak cukup untuk meraup, ya, bukan untuk memperbaiki, untuk meraup keuntungan. Mereka ini mungkin manusia setengah apa ya, nanti kena UIT itu lagi saya, mau setengah yang bukan dewa, setengah jin ifrit atau apa. Jadi mungkin merasa agenda-agenda itu kurang ya. Makanya kan dulu mulai dari amandemen UUD 45, perpanjangan masa jabatan dan yang lain sebagainya sampai penundaan pemilu. Solusi tengahnya ini. Tapi semuanya inkonstitusional, melanggar konstitusi. Nah, tentu keinginan orang tertentu untuk menunda itu ya banyak, ada agenda-agenda yang ingin mereka selamatkan ya, apakah itu IKN yang kalau belum tentu presiden terpilih akan mendukung ya kan, mendukung kebijakan ini gitu ya. Terus kemudian kalau pemilu tidak ditunda, sejumlah proyek-proyek nasional yang merupakan bagian dari agenda mereka belum tentu terselamatkan dengan baik gitu ya. Nah, sehingga solusi tengahnya ya penundaan pemilu itu gitu ya. Nah, saya khawatir pertama KPU-nya sistematis ya, sampai bawah itu kan sudah dipegang ya, dan bahasa yang tepat itu sudah under control lah gitu. Jadi ya integritas independen itu kok kayaknya jauh ya dari harapan atau dari citra yang dibangun gitu ya. Itu pertama. Kedua, sampai agenda dibalik ini membuat jadi saya punya titik temu pikiran, setiap fase ini dibuat agak gaduh gitu. Penundaan pemilu ini bulan apa? Maret atau Februari? Februari ya. Mungkin nanti April dibuat goyang-goyang apa lagi. Jadi situasinya itu dibuat tidak stabil, sehingga sampai kemudian pada titik tertentu, ini perlu presiden keluarkan dekret seperti 1959 ketika situasi nasional tidak membaik, Majelis Konstituante tidak berhasil membuat dasar negara, situasi tidak stabil. Soekarno mengeluarkan dekret, bubarkan DPR, MPR, terus kemudian apalagi itu ya, sehingga kemudian demokrasi terpimpin itu gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian kegaduhan ini diciptakan ya, terus kemudian situasi nasional tidak stabil. Nah, presiden keluarkan dekret agar situasi aman, agar situasi terkendali ya kan, maka saya keluarkan dekret pemilu ditunda. Ini agak bahaya gitu ya. Makanya ya masyarakat jangan mudah terprovokasi itu. Nah, di sini pentingnya peran pegiat-pegiat pemilu ya, untuk menciptakan dan merawat demokrasi ini tetap stabil. Karena
ada pembajak demokrasi. Nah, gitu bahasa saya. Hijackers ya. Ya. Apa bukan hijabers ya, hijackers, pembajak demokrasi hanya untuk keuntungan kelompoknya itu, gitu ya. Sehingga ini harus dijaga. Maka teman-teman NGO ya, ada Perludem, ada di KISP, apalagi JPPR, apalagi KIPP, banyak itu harus menyeimbangkan kapal ini gitu ya, mengawal demokrasi itu harus berteriak, tetapi tidak membuat gaduh, itu poinnya. Dan kita akademisi pun besok siang Prodi IP mengadakan seminar juga, diskusi. Kita dalam rangka kalau dalam putusan hukum itu ada pertimbangan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat gitu ya. Nah, kita di podcast ini kan mengungkap nilai. Atau dalam eksaminasi putusan itu juga kita bisa, seandainya saya pernah diskusi juga dengan salah satu anggota MA ya, itu memungkinkan seandainya HKP kita membuat eksaminasi putusan gitu ya, atau membuat semacam surat sahabat peradilan amicus curiae gitu ya, dukungan kepada PN Jakpus gitu terkait dengan putusan ini, itu menjadi pertimbangan hukum juga gitu ya. Nah, saya kira mungkin itu. Jadi ya tidak usah menyebut nama ya, tetapi ya temuan drone Emprit yang mungkin Aska kalau pernah baca itu kan bisa di-share juga, tetapi memang itu bukan aktor intelektualnya, tapi aktor operatornya kan gitu. Aktor intelektualnya ya mungkin kalau kata Mas Ismail Fahmi itu ya di balik layar, harus offline gitu. Ya itu mungkin kira-kira ya di balik. Tapi kita harus tetap optimis ya kan. Tidak ada kata lain bagi kita selain optimis untuk mengawal pemilu serentak 2024 terlaksana. Baik Pak Ridho, Sobat Hipotesis tadi sudah mendengarkan bagaimana ulasan dari Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga sebetulnya Pak Ridho, bila kita berbicara tentang pemilu kan sebetulnya sudah dalam dasar hukum yang jelas. Di Undang-Undang Dasar juga sudah dalam dasar hukum yang jelas bahwa pelaksanaan pemilu harus secara periodik 5 tahunan seperti itu. Konstitusi kan juga 5 tahun itu ya 12 dikali 5 ya, bukan 12 dikali 5,5 gitu. Jelas itu. Jelas, betul. Sangat jelas. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan untuk revisi undang-undang, kemudian juga mereka kan mainnya begitu. Nah, itu kan kira-kira kalau yang saya lihat, kalau misalnya ada revisi undang-undang belum tentu juga yang akan dibahas hanya. Maksudnya revisi undang-undang pemilu atau UUD 45? Semuanya Pak Ridho. Okay. Karena kan landasan dari sebuah undang-undang kan di Undang-Undang Dasar juga sudah jelas seperti itu, teramanatkan bahwa ada pemilu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada revisi undang-undang, mungkin juga nggak hanya isu ini yang akan mereka atau yang akan oknum bahas, bisa saja nanti ambang batas, kemudian juga semuanya jangan-jangan kan melebar ke semuanya, jadi batas, terus kemudian sistem coblos, tertutup terbuka dan seterusnya, yang sebetulnya itu juga menjadi menjadi isu yang saya rasa mendukung yang tadi Pak Ridho bilang. Ya makanya gini, oke lah kita boleh mengevaluasi itu, tapi setelah pemilu ini selesai. Karena kalau ini kan kurang dari 1 tahun ya, sudahan ya, 1 tahun. 11 bulan lagi lah ya, hari itu. Nah artinya ya sudah, biarkan ini berjalan gitu kan, biarkan ini laku, karena kalau enggak ini mengganggu. Seandainya mau revisi amandemen UUD 45, wah itu ya yang mau amandemen terbatas, siapa yang menjamin terbatas gitu. Nah nanti lagi muncul Piagam Jakarta, muncul lagi nanti soal undang-undang sumber daya yang lainnya, jadi merembet, nggak ada jaminan. Ya lagi-lagi saya melihat jangan-jangan sengaja dibuat chaos gitu. Nanti endingnya ke munculnya dekret presiden itu, sehingga berhasil nih dekret presiden ditunda 2 tahun sampai situasi stabil. Nah kan targetnya oknum-oknum itu kan berhasil sebenarnya. Ini membuat kecoh juga gitu. Maka
DPR kita begitu ya, DPR ya yang diuntungkan juga DPR karena saya terpilih 2 tahun dapat gratis nggak harus kampanye kan. Penyelenggara pemilu kalau ditanya setuju nggak penundaan pemilu, sebenarnya setuju aja, mereka nggak jadi diganti mungkin kan, diperpanjang ya toh. Yang rasa pegiat pemilu atau calon-calon DPR itu aja kan gitu yang belum dapat jatah, gimana mereka masuk kan gitu. Tapi bukan soal itunya, tapi soal sehatnya demokrasi. Kan kita melihat bahwa power tend to corrupt kan, power absolute power corrupt absolutely. Jadi ya Lord Acton ya orang Inggris itu. Jadi jangan terlalu lama memegang jabatan gitu. Nggak usah DPR lah, kita di organisasi gitu ya. Anda siapa seandainya Wahyu jadi ketua PKIMM UAD 3 periode itu IMM UAD itu udah kayak dia aja ya gitu kan. Berarti kalau orang yang mengkritik darah segar betul, makanya rotasinya memang sirkulasi 5 tahun sekali 5 tahun sekali lah. Masa orang mengandung 9 bulan 10 hari ditunda ya 11 bulan gitu kan, lahirannya ditunda 12 bulan, jenggotan di dalam bisa bahaya kan, bisa merusak sirkulasi yang lain gitu. Nah pilpres, pileg dan segala macam 5 tahun ya sirkulasinya itu jangan ditunda. Kalau ditunda berakibat fatal, power tends to corrupt. Nah itu orang-orang berkuasa sekarang ini yang mau mengeruk itu bisa bahaya kalau diberikan ruang sedikit pun. Maka kita harus stop, kita harus jaga dan dikawal gitu. Ini makanya kita ini pejuang-pejuang Demokrat, bukan Partai Demokrat ya, tapi pejuang-pejuang demokrasi. Ya, demokrasi itu maksudnya. Dan itu bagian dari ya pahlawan juga gitu ya. Gitu. Baik Pak Ridho, sobat hipotesis, sebetulnya isu terkait dengan penundaan pemilu ini kan sudah menjadi wacana yang besar seperti itu di masyarakat, walaupun memang ada pernyataan dari Mahfud MD selaku Menko Polhukam bahwa tidak ada penundaan pemilu 2024. Namun memang isu ini menjadi liar di masyarakat dan memunculkan berbagai macam perspektif yang baik itu positif maupun negatif seperti itu. Nah, Pak Ridho akan jadi joke ya. Akan jadi joke. Pemilu jadi, gitu toh. Banyak meme ya, Pak Ridho. Jadi kesalahan yang diulang-ulang itu bisa jadi kebenaran loh. Ini kan bahkan bahaya kan. Jadi joke orang yang nggak ngerti itu joke atau enggak, malah oh iya ya, nggak jadi apa ya. Itu kan bahaya loh itu. Gitu. Jadi bisa menurunkan persepsi masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah seperti itu sebetulnya Pak Ridho. Betul. Nah Pak Ridho, mungkin ini ada satu pertanyaan yang terakhir atau mungkin saya minta pandangan Pak Ridho. Selesai, udah terakhir. Udah 50 menit. Belum seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain. Mungkin ini pertanyaan terkait dengan internal dari Muhammadiyah Pak Ridho. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk warga Perserikatan Muhammadiyah dalam rangka yang pertama mungkin menanggapi isu penundaan pemilu, yang kedua bagaimana kita bisa mengambil peran di dalam tahapan pemilu, karena tahapan pemilu saat ini kan sudah ibaratnya sudah 1/3 jalan seperti itu. Sudah kemarin pencocokan dan penelitian atau pemutahiran data pemilih. Kemudian juga bentar lagi nanti ada pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye dan seterusnya. Yang sebetulnya ini merupakan proses yang nggak akan kerasa gitu kan. Tiba-tiba nanti kita udah dapat undangan dari KPU untuk nyoblos kayak gitu. Betul. Nah itu kira-kira apa Pak Ridho? Pertama kan Pak Ketum ya Prof. Dr. Haidar Nasir pernah menyatakan bahwa pemilu serentak 2024 itu harga mati. Pak Bushra Mukodas, Ketua BP yang membidangi hukum HAM dan hikmah, termasuk juga Sepum PP Muhammadiyah, Prof. Mukti Abdul Mukti, jelas statement beliau dan itu sangat representatif bahwa Muhammadiyah sangat-sangat menolak penundaan pemilu. Jadi pemilu serentak 2024 harga mati. Artinya dead price gitu ya, harga mati gitu. Tidak ada tawar menawar, no sell. Nah,
dengan begitu, jadi warga Muhammadiyah nggak usah risau ya, karena ya Muhammadiyah dan NU ini kan dua ormas besar penjaga demokrasi kita. Insya Allah kita yakinkan kepada masyarakat pemilu jadi. Apa perannya? Peran yang bisa dilakukan, satu, peran individu warga Muhammadiyah, setidaknya satu, mereka berperan aktif secara personal. Apakah kemudian satu, mencari informasi, mempromot informasi ya kan, yang itu mendukung agenda-agenda positif dari pemilu gitu ya. Artinya ya jangan seandainya ada isu tentang penundaan pemilu kemudian di-share gitu. Itu nggak perlu aja, semakin di-share semakin banyak info yang beredar. Itu yang pertama. Kedua, ya terkait dengan pilpres ya ataupun dengan pileg, yang jelas Muhammadiyah ya sesuai dengan khitahnya, keputusan organisasi bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan organisasi partai politik manapun dan tidak mempunyai hubungan khusus atau tidak punya hubungan jarak dekat dan jarak jauh yang berbeda antara satu partai dan partai yang lain. Jadi Muhammadiyah menjaga jarak dekat maupun jarak jauh yang sama, bahwa partai politik itu ya dimensi politik praktis. Muhammadiyah dalam Khitah Denpasar 2002, udah lumayan, 2002 berarti 21 tahun yang lalu, itu menegaskan Muhammadiyah itu sebagai interest group, kelompok yang berkepentingan, atau dalam bahasanya Provider Nasir, moral force ya, kekuatan moral yang menyeimbangi politik tanah air. Level kita adalah politik kebangsaan ya, tidak sampai pada taktis-taktis yang lainnya. Tetapi Muhammadiyah ya melalui amanat muktamarnya dalam keputusan muktamar itu mendukung untuk diaspora kader Muhammadiyah yang ingin menjadi caleg, sehingga Muhammadiyah mendukung kader-kadernya yang mau berdiaspora menjadi caleg, menjadi calon kepala daerah, bahkan potensi yang mau maju ke pilpres, kita lihat aja petanya kan gitu, yang berpotensi untuk itu. Karena apa? Muhammadiyah menganggap politik bagian dari strategi dakwah kan gitu, bahwa Muhammadiyah sering bersinggungan dengan pemerintah. Jadi ketika Muhammadiyah PDM, PWM di daerah itu jangan minder dengan gubernur wali kota gitu ya, sehingga jangan apolitis juga gitu ya. Muhammadiyah jangan, warga dan pimpinan Muhammadiyah jangan alergi, karena kan sebagian dari pimpinan Muhammadiyah alergi, nggak mau ngomong politik loh. Politik itu kan bagian dari aktivitas sehari-hari, bahwa iya kita tidak terlibat langsung dalam proses ya, dalam proses dukung mendukung, dalam proses kandidasi, kita enggak terlibat itu yang disebut dengan low politik kan gitu ya, atau politik apa ya, bukan politik rendahan ya, apa bahasanya ya, politik praktis-praktis itu kita ya high politik ya, strategi mendukung semua calon manapun yang terbaik itu akan berbuat baik ke kita gitu ya, sehingga level kita strategis ya. Di situ mungkin makna hikmah ya, lembaga hikmah podcast isu strategis itu kita kan nggak bicara hitam putih, kita bukan acara hitam putih ya kan, tapi banyak warna, gradasi gitu, strateginya gradasi gitu ya. Jadi hikmah podcast mungkin ya gradasi podcast kan gitu ya. Jadi bukan hitam putih, dukung satu benar, dukung dua salah. Sebaliknya dukung dua benar, dukung satu salah. Jadi di sini warga Muhammadiyah harus aware terhadap politik. Jangan apolitis, nggak mau ngomongin politik, terus nanti menjadi objek politik partai politik. Ya sudah, nggak kuat gitu kan Muhammadiyah. Mungkin itu Muhammadiyah mensikapi momen pemilu serentak 2024. Yang jelas kita bukan bagian dari parpol tertentu. Kalaupun seandainya dianggap wah Muhammadiyah kan dekat sama PAN, ya itu kan secara emosional saja. Memang mayoritas kader-kader Muhammadiyah banyak di situ karena PAN dulu didirikan oleh Amin Rais, walaupun Pak Amin sudah mendirikan partai baru, ya itu kan dinamika politik.
Politik yang dulunya jadi pahlawan utama bisa jadi keluar, bukan lagi turun, itu sangat memungkinkan gitu ya. Untuk mengatakan bahasa konflik itu ya dinamis gitu ya. Dinamis sehingga ya it doesn't matter, nggak masalah lah gitu. Jadi ya itu hubungan emosional saja, bahwa banyak warga Muhammadiyah yang menjadi politisi di PAN. Ada juga kok di partai-partai yang lain gitu, sehingga Muhammadiyah menjadi payung besar. Maka diaspora itu menjadi strategi, silakan, tetapi memang catatannya tidak melibatkan struktur organisasi Muhammadiyah untuk mencapai target-target politis kampanye, sehingga itu bisa membahayakan persyarikatan karena terlalu lelah untuk terlibat urusan praktis politis. Karena ya di dalam politik itu kan caci maki, konflik, hantam kanan kiri, dan itu bisa merugikan Muhammadiyah kalau terlibat sampai mendalam. Itu kira-kira. Jadi sobat hipotesis tadi ini ya, apa kira-kira warga persyarikatan itu harus seperti apa? Bahkan saya rasa Pak Ridho sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah kita juga perlu menjadi influencer politik, dalam artian influencer yang menyebarkan informasi-informasi yang positif. Jadi mungkin kita nggak bisa langsung menelan secara utuh informasi yang kita dapat, baik itu secara konvensional maupun secara online seperti itu. Jadi kita perlu memfilter seperti itu. Bahkan karena di era sekarang kan era yang ini post truth, kemudian juga informasi ya, kan penundaan pemilu itu yang benar yang mana ya? Orang bukan lagi dihadapkan benar atau salah, padahal sudah salah tapi dianggap benar ya. Itu post truth itu tadi ya. Nah itu Pak Ridho. Kemudian ini Pak Ridho, saya ingin tahu Pak, ini mungkin sedikit spill bagi teman-teman sobat hipotesis, kira-kira program apa Pak Ridho yang dilakukan oleh LHKP ke depan, terutama berhubungan dengan politik dan kebijakan publik Pak Ridho. Biar nanti mungkin sobat hipotesis di sini bisa juga mengikuti seperti itu, baik itu nanti yang dilakukan secara online, secara offline dan seterusnya. Itu mungkin bisa disampaikan Pak Ridho. Jadi program-program LHKP, karena memang LHKP ini yang menjadi mandat untuk berurusan dengan isu-isu politik dan kebijakan publik, maka yang menjadi agenda yang mungkin masyarakat umum bisa ikuti sesuai dengan amanat muktamar itu salah satunya bahwa LHKP ingin membuat yang namanya Sekolah Kepemimpinan Nasional. Itu amanatnya. Tapi menurut saya sebenarnya di tingkat wilayah, kabupaten, PDM ya, itu bisa juga membuat sekolah politik, kalau tidak nasional mungkin lokal atau apa ya gitu. Artinya ini berbeda dengan ideopolitor. Kalau ideopolitor kan Muhammadiyah punya ideopolitor ya, yang biasanya digarap oleh MPK yang sekarang jadi MPKSD, ideologi politik dan tata kelola organisasi. Tapi kalau sekolah kader ini fokus menjadi politisi yang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah. Ini memang formatnya belum tahu detail seperti apa, tapi setidaknya sekolah politik ini akan melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang ingin konsen menjadi caleg, menjadi politisi. Sehingga menjadi politisi itu jangan setengah-setengah. Ya, sama kalau jadi pegiat pemilu, ya nggak setengah-setengah, ya sudah di situ saja. Kan kader-kader kita ini menjadi pegiat pemilu itu setengah-setengah. Setengah-setengahnya gimana? Menjelang pemilu 2024 setahun baru merapat ke partai yang mana nih, gitu. Terus kemudian kalau menang, oke. Tapi kalau kalah, kembali lagi ke Muhammadiyah. Karena ya kalah. Jadi nggak tuntas, nggak kafah gitu ya. Udkhulu fil politik kafah kan gitu kan. Masuklah dalam ke politik itu juga kafah gitu. Nah, itu akan kita lakukan. Jadi program sekolah kepemimpinan ya. Terus kemudian tentu kita akan membuat riset ya. Kalau setidaknya menurut saya
1 tahun 1 riset ya, saya kan bidangnya kajian dan pendidikan politik, 1 tahun 1 riset. Bidangnya Mas Usman itu kebijakan publik, 1 tahun 1 riset, terus bidang politik sumber daya alam. Jadi 1 tahun 3 riset, melahirkan policy based paper, terus kemudian ada kajian periodik, udah sangat bagus sekali. Dikerjasamakan dengan kampus-kampus, kemarin diskusi dengan Mas Eko, Prodi IP, oke, jadi nanti masuk anggaran, nanti Unisa, terus mana lagi yang di Jakarta, itu dieksekusi saja. Menurut saya setahun 3 pihak aja untuk eksekusi, dan teman-teman kan nanti yang menggarap, itu menurut saya sudah kerja yang sangat luar biasa. Tiap tahun ada 3 produk, 5 tahun, 5 kali 3 berapa? 15. Wow, 1 periode 15 produk hasil penelitian di 3 bidang. Itu dahsyat sekali menurut saya, dan itu kemudian menjadi basis untuk diskusi, ketemu sejumlah pihak, itu sangat luar biasa. Dan tentu sesuai amanat Muktamar, kita akan mendiasporakan kader di lembaga-lembaga negara, nggak hanya DPR, Cakada, dan itu akan kita pertajam. LHKP, BWM dan VDM ini harus kuat dan paham. Karena ini juga saya pesan ke teman-teman LHKP wilayah daerah itu menganggap kalau LHKP itu kerjaannya jelang pemilu saja. Setelah pemilu kayaknya nggak ada lagi. Nah, padahal kan lembaga hikmah dan kebijakan publik. Pasca pemilu juga dikerjakan dong apa dalam pembuat keterlibatan dalam pembuatan kebijakan publik, raperda, atau isu-isu mengkritisi isu-isu lokal. Kan seandainya di Kalimantan Timur soal batu bara, soal alam, penambangan, itu kan banyak sekali yang bisa dikritisi. Kerjasama juga dengan kekuatan NGO lokal bisa, selain mengajak MHH dan lembaga hikmah ya, lembaga bantuan hukum, juga ngajak dengan kelompok CSO sipil. Ya lagi-lagi ya amar-ma'ruf nahi munkar gitu ya, mengadvokasi isu-isu kebijakan publik lokal gitu. Itu yang lupa, karena dianggap oleh HKP itu urusannya pemilu saja kan gitu. Nah itu saya kira termasuk bagaimana penempatan kader-kader kita di lembaga-lembaga. Kalau LHKPPP ya lembaga komisi nasional, LHKP BWM ya bagaimana di lembaga-lembaga tingkat provinsi yang ada gitu. Nah itu harus dikerjakan gitu kira-kira Mas Aska. Baik Pak Ridho, nggak terasa Pak Ridho ini sudah ya satu episode kita pasan haus sekali ini karena puasa ya. Kalau nggak ada puasa udah kita order ini. Baik sobat hipotesis, tidak terasa kita sudah membincangkan terkait dengan penundaan pemilu, kemudian tadi juga sudah sedikit diinformasikan bahwa LHKP kedepannya bukan hanya akan membahas terkait dengan pemilu, bahkan lebih dari beyond dari itu. Betul. Politik ya bukan hanya pemilu, tapi kita juga harus menjadi sebuah atau seorang kader yang itu aware terhadap politik. Baik sobat hipotesis, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa Pak Ridho di subscribe, dan juga di like, kemudian juga di share. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, ada komentar, bisa juga di komen di YouTube-nya LHKP. Dan kalau nggak salah ini video nanti akan tayang di Instagram ya. Jadi nanti bisa kita berdiskusi baik itu di YouTube, Instagram, dan platform-platform media sosial Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih Pak Ridho atas kesempatannya. Sampai bertemu di episode selanjutnya seperti itu. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi tulisannya?